belum ada komentar tentang Indonesia yang disampaikan oleh Lionel Scaloni. Tapi di beberapa media Argentina banyak yang memberitakan bagaimana tiket Indonesia lawan Argentina terjual hanya dalam tempo beberapa menit. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Dan Anda tahu bahwa Indonesia lawan Argentina sudah semakin dekat pada 19 Juni nanti, dan tiket juga sudah habis. 40.000 tiket sudah ludes di Senin dan Selasa, dan Rabu masih ada 20.000 tiket. Jadi silakan jika Anda masih berminat untuk menyaksikan langsung Indonesia lawan Argentina, bisa berburu tiket dari Rabu. Tetapi juga harus cepat ya, karena kita tahu bahwa cukup banyak yang mengantri untuk bisa mendapatkan tiket. Nah, Argentina sendiri sudah bersiap untuk menghadapi dua pertandingan pertamanya di luar Argentina setelah mereka menjadi juara Piala Dunia Qatar 2022. Nah, setelah sebelumnya mereka bermain dalam uji coba di kandang sendiri melawan Curaçao ya, diantaranya, dan Panama. Nah, kali ini mereka harus keluar dari Argentina untuk uji coba sebelum kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Selatan yang akan dimulai di September nanti. Nah, kita tahu bahwa mereka akan bertemu dengan Argentina di Stadion Pekerja Beijing, kemudian dilanjutkan lawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 19, partai pertama tanggal 15. Pelatih Argentina Lionel Scaloni sudah berbicara kepada pers sebelum berangkat ke Asia. Nah, kita akan bahas beberapa isu penting tentang Argentina. Yang pertama adalah pertanyaan kenapa Franco Armani tidak dipanggil oleh Lionel Scaloni, padahal Franco Armani adalah seorang kiper yang sangat senior, 36 tahun usianya. Bersama River Plate dia juga membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia, menjadi anggota bagian skuad Argentina di Piala Dunia yang baru lalu. Tapi kali ini dia dilewatkan, sedangkan yang dipilih adalah Walter Benitez, kiper dari PSV Eindhoven yang diambil dari Nice, berusia 30 tahun. Armani 36 tahun, Benitez 30 tahun. Nah, menjadi pertanyaan, kalau niatnya adalah untuk memupuk kiper-kiper muda untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, dan untuk tampil mempersiapkan Argentina di Piala Dunia 2026 mendatang, kenapa tidak dipilih pemain muda? Itu banyak pertanyaan dari media di Argentina, dan terjawab memang bahwa Franco Armani tidak dipanggil karena dia masih harus menjalani partai lawan Banfield 12 Juni untuk klubnya River Plate, sehingga kalau Armani dipanggil itu hanya akan menyisakan waktu yang sangat mepet, karena dia harus berangkat, kemudian dia akan tiba di Cina pada hari pertandingan. Nah, tentu sangat riskan ya. Kemudian 4 hari lagi harus ke Indonesia, dan ini sangat mepet, sehingga di sini Franco Armani memilih Lionel Scaloni memilih Walter Benitez sebagai pengganti dari Franco Armani. Nah, kemudian ada isu menarik lainnya, yaitu tentang tidak tampilnya Gonzalo Montiel. Nah, ini tentu sangat disayangkan ya bagi publik Indonesia, karena Gonzalo Montiel ini adalah pemain yang cukup unik. Jadi dia tuh sebenarnya nggak banyak tampil, tidak terlalu menjadi tulang punggung, tetapi seringkali menjadi penentu. Di Qatar penaltinya menjadi penentu, kemudian di Europa League Final dia juga penaltinya menjadi penentu kemenangan Sevilla atas AS Roma ketika itu. Jadi Gonzalo Montiel ini cukup banyak ditunggu sebenarnya oleh fans di Indonesia, tetapi sayang sekali dia harus meninggalkan lapangan pada saat Sevilla bermain melawan Real Sociedad di La Liga. Dan hasil tes medis menunjukkan bahwa dia memang mendapatkan cedera, sehingga dia tidak akan dibawa ke Asia. Nah, siapakah penggantinya? Nah, ini sedang dipikirkan oleh Lionel Scaloni. Apakah dia akan mencari pengganti atau bertumpu kepada Nahuel Molina sebagai satu-satunya pemain yang bisa beroperasi di sektor bek kanan, karena John Voigt di sini juga tidak dipanggil. Nah, beberapa hal yang menarik lainnya adalah komentar Lionel Scaloni tentang masa depan Lionel Messi, Nicolas Otamendi, dan Angel Di Maria yang akan mengakhiri kontraknya bersama Paris Saint-Germain, Benfica, dan Juventus. Kalau kita melihat di sini,
seorang pelatih tim nasional memang harus peduli pada apa yang terjadi pada pasukan yang sudah sangat dipercayanya. Dan kita tahu ketiga pemain ini adalah pemain yang sangat dipercaya oleh Lionel Scaloni. Argentina tanpa tiga pemain ini nggak bisa lah, atau instrumental lah tiga pemain ini. Dan kita tahu bahwa Messi juga sudah seperti dikatakan oleh Galtier bahwa dia tidak akan melanjutkan di Paris Saint-Germain. Nah, kemudian Angel Di Maria juga tidak lagi di Juventus. Nah, begitu juga dengan Nicolas Otamendi. Jadi apa yang dikatakan oleh Scaloni terhadap isu tersebut, jadi dia sejujurnya saya belum tahu apakah mereka akan bermain di mana, tetapi yang saya inginkan dan saya percaya bahwa mereka akan mendapatkan tempat yang sesuai dengan keinginan mereka, dan mereka akan mendapatkan masa-masa atau situasi yang indah di klub barunya nanti. Jadi itu yang diharapkannya oleh Lionel Scaloni, sehingga ketika pemain ini ketika membela tim nasional akan bisa tampil lebih bagus lagi. Jadi Scaloni juga berkomentar tentang Australia. Jadi Australia menurut dia adalah lawan yang cukup sulit ya. Kita sudah menyaksikannya selama di Piala Dunia, dan saya sudah bicara dengan pelatih Australia Graham Arnold di Qatar bahwa dia memiliki gagasan-gagasan yang cukup bagus, termasuk diantaranya adalah memunculkan pemain-pemain muda yang bisa mewarisi masa depan dari Argentina. Nah, ini komentar dia tentang Australia, tapi belum ada komentar tentang Indonesia yang disampaikan oleh Lionel Scaloni. Tapi di beberapa media Argentina banyak yang memberitakan bagaimana tiket Indonesia lawan Argentina terjual hanya dalam tempo beberapa menit. Nah, kemudian dia juga ditanya, Julian Alvarez melawan Lautaro Martinez dan Joaquin Correa di final Champions League, siapa yang dia pilih? Jadi dia bilang bahwa saya akan netral, yang terbaiklah yang akan menang. Jadi City ataupun Inter, mereka sama-sama pantas untuk tampil di final Champions League. Nah, berikutnya sebuah pertanyaan penting yang ditanyakan oleh wartawan juga adalah kegagalan tim nasional U20 Argentina ketika bertemu dengan Nigeria di Piala Dunia di kandang sendiri. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Scaloni, jadi dia bilang seperti ini bahwa ya saya cukup tenang kalau melihat apa yang ditunjukkan oleh anak-anak, bagaimana mereka bermain dan bagaimana mereka harus tersisih. Jadi ya sepak bola ya seperti itu. Jadi tidak mengenal tim yang bermain bagus, tapi mengenal tim yang menang. Jadi menurut Scaloni, dia melihat bahwa sebenarnya tim Argentina U20 ini sudah bermain cukup bagus. Jadi sudah menunjukkan image yang bagus, dan itu adalah kabar yang tentunya menggembirakan. Dan dia juga melihat bahwa banyak kejutan di turnamen ini. Ada Israel, Nigeria, kemudian Korea Selatan yang tampil mengejutkan, dan itu menunjukkan menurut Scaloni bahwa di level senior dan level junior kekuatan tim sekarang sangat berimbang. Dan ya dia sudah puas dengan apa yang ditunjukkan oleh anak-anak. Kemudian dia ditanya juga tentang Alejo Feliz. Jadi ini adalah striker tim U20 yang tampil bagus. Apa komentar Scaloni? Dia bilang slow down, calm down, ya, tenang saja, kita pantau terus, kita lihat perkembangannya akan seperti apa di masa depan nanti. Jadi itulah beberapa poin penting yang disampaikan oleh Scaloni sebelum berangkat ke Asia. Satu hal yang menarik tentu adalah Montiel yang tidak bisa tampil, ya, cukup disayangkan. Silakan jika ada punya komentar, kita ketemu dalam bahasan berikutnya. Salam.